Assalamualaikum, selamat datang di channel Camai Studio. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja. Ya, saya ingin mengucapkan selamat minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Setelah seminggu saya vakum tidak bercerita, kali ini saya akan bercerita yang berjudul Misteri Taksi Keramat. Baik, kita mulai ceritanya. Pagi dengan kabut. Jarang sekali aku rasakan. Terakhir kali kabut pagi sudah sebulan lalu ketika hujan menghujani kota Solo seharian penuh. Pagi itu, bapakku tengah mencuci taksinya dengan berhati-hati. Bapakku tidak pernah mencuci taksinya dengan raut muka bahagia. "Ani, bergegaslah. Ayo, kamu siap-siap. Kakakmu telah menunggumu dari tadi. Kamu mau sekolah apa tidak?" sahut bapakku dengan keras. Iya pak, Ani lupa kalau hari ini masih masuk sekolah. Jawabku. Bergegaslah aku masuk ke kamar dan bersiap dengan seragamku, lalu sarapan dengan cepat. Kak, ayo berangkat, teriakku. Kakakku terkejut dan langsung memakiku. Dasar kau, sudah telat, mengagetkanku pula. Aku langsung membonceng di motornya kakakku, dan mataku tidak berpaling dari taksi bapakku yang menyimpan berbagai misteri hingga membuat bulu kuduku berdiri setiap mengingatnya kembali. 2 tahun yang lalu, aku dan kakakku ditinggal sendiri di rumah kecil ini. Bapak dan ibuku pulang kampung karena nenek tiba-tiba sakit sehingga harus masuk rumah sakit. Aku dan kakakku ditinggal untuk beberapa hari. Bapakku berpesan, jangan lupa taksi bapak dicuci malam minggu nanti ya. Jangan lupa loh. Kami menganggap itu hanya lelucon dari bapakku. Lagian untuk apa taksi harus dicuci malam hari? Apalagi malam minggu lagi. Kak, kita cuci minggu pagi aja ya. Untuk apa kita cuci malam hari? Iya bapak aneh-aneh aja. Kita cuci besok pagi aja oke? Tepat malam minggu, ternyata kami memutuskan untuk tidak mencuci mobil dan bergadang karena ada acara salah satu saluran televisi yang tidak ingin kami tinggalkan, yaitu final Liga Champion Bayern Munchen melawan Arema Malang. Tepat pada jam 11.30 malam, kakakku ingin membeli makan. Ani, kita belum makan malam kan? Kakak keluar sebentar ya. Mau membeli nasi goreng Pak Ito. Nasi goreng Pak Ito memang paling enak dekat dengan rumahku. Akhirnya, aku pun ditinggal sendiri oleh kakakku sambil tetap menonton komentator berbicara sebelum mulai pertandingan. Lama aku menunggu. Tiba-tiba, terdengar seseorang membuka pintu taksi. Sontak aku langsung mengintip lewat jendela. Siapa yang membukanya ya? Tapi alangkah terkejutnya, ternyata aku tidak melihat siapapun di luar sana. Dan pintu mobil taksi bapakku tetap tertutup. Aku menganggap itu hanya hayalanku saja. Lalu, saat aku kembali duduk, aku mendengar suara ketukan pintu. Tuk 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 tuk. Aku senang karena kupikir itu kakakku. Dan saat kubuka pintu, ternyata tidak ada siapapun di depan pintu. Namun, aku menemukan secari kertas bernoda seperti merah darah yang bertuliskan, "Kenapa?" Sontak aku segera menutup pintu lalu menguncinya. Dan terlihat samar dari jendela seseorang berambut panjang tengah duduk di taksi bagian belakang. Aku langsung bergegas menuju kamarku dan menutupi tubuhku dengan selimut. Lalu mulutku berkomat-kamit memanjatkan doa-doa yang kuhafal. Setelah sekian lama, aku mendengar kakakku memanggilku dari ruang tengah. Segera aku keluar kamar, ingin memeluk kakakku. Namun, kembali aku heran, mengapa tidak ada siapapun di sana. Dan tiba-tiba terdengar suara aneh di belakangku. Saat aku menoleh, astaga! Ternyata seorang cewek berambut berantakan dengan wajah yang berlumuran darah berdiri tepat di depan wajahku. Wajahnya sangat pucat dan menyeramkan. Pandanganku mulai gelap. Aku jatuh pingsan seketika.
Aku terbangun di kasurku dan melihat kedua orang tuaku beraut wajah khawatir menanyaiku, "Ani, semalam kata kakakmu dia melihat kamu pingsan di ruang tengah. Ada apa?" Aku lalu menceritakan segalanya yang kuingat. Lalu kakakku masuk membawa nasi goreng semalam yang telah dihangatkan. Dia meminta maaf. "Maaf, kakak semalam mencari nasi goreng di tempat yang jauh sekali, sehingga kakak tidak bisa pulang cepat. Maaf ya." Dan akhirnya bapakku pun bercerita tentang taksinya. Jadi sebenarnya taksi bapakku itu dulu sempat dipakai untuk pembunuhan sadis. Seorang wanita cantik penari tradisional yang selalu tampil pada malam minggu di salah satu keraton di Solo. Lalu, sejak saat itu, pada setiap malam minggu, selalu terjadi kejadian aneh di garasi taksi majikannya Bapak. Lalu saat Bapak melamar kerja di sana, ternyata Bapak diamanahkan untuk memegang taksi itu, dan Bapak disuruh memandikannya rutin setiap malam minggu. Itulah kenapa Bapak menyuruhku dan kakakku agar tidak lupa memandikannya tadi malam. Aku terkejut mendengar cerita yang kudengar barusan itu. Aku berjanji akan kuturuti merawat taksi itu agar arwah wanita itu tetap tenang. Baik teman-teman, begitulah ceritanya. Setiap yang diperintahkan oleh orang tua pasti ada hikmahnya. Begitupun kita kalau diamanahkan oleh orang tua harus kita jalankan agar supaya tidak terjadi apa-apa. Sekian cerita dari saya. Jangan lupa teman-teman yang belum subscribe, mohon bantuannya untuk di-subscribe agar tidak ketinggalan cerita dari video-video terbaru. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.